Shalom, Persekutuan Kaum Bapa dan Persekutuan Wanita GKI Bethlehem Kuala Kencana yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perlu untuk kita ketahui bersama yang menjadi pelayan firman kita dalam ibadah di malam hari ini 16 Juli 2020 adalah Bapak Syamas Roni Paliling. Untuk mengawali ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Mazmur 47 ayatnya yang pertama. Bangsa dunia, hai bersoraklah. Bangsa dunia, hai bersoraklah. Tepuk tanganmu bagi Tuhanmu dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggi firman-Nya teguh, beri gemetar Rajanya besar. Segenap dunia patut menyembah. Bangsa lain telah ditaklukkannya, pada kita yang aman dan senang, duduk di negeri indah tak terperi, tanah pilihan dipusakakan, bagai milik Yakub hamba-Nya. Kasih Tuhanmu itulah teguh. Kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, di malam hari ini, kami Persekutuan Kaum Bapa dan Persekutuan Wanita Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana menyatukan hati beribadah. Kirimkanlah Roh-Mu yang kudus melingkupi kami semua yang turut beribadah di malam hari ini. Bantu kami untuk menyiapkan jasmani, pikiran, jiwa, dan juga hati kami untuk beribadah, sehingga ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mazmur pujian kita di malam hari ini diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 96 ayatnya ke-8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersama kita angkat pujian, nyanyian rohani 119 ayat 1 dan 2. Jemaat memuji Tuhannya. Jemaat memuji Tuhannya, mengingatkan karunia dengan syukur dan sukahati. Anugerah Tuhan memberkati jemaat yang didirikannya.
mencari rahasia gelap di alam maut dan sangka salah, tetapi oleh kasih Allah terang bintang siang gemerlap. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kami bisa beribadah dan setiap kesempatan kami untuk bisa memberi. Kiranya persembahan syukur kami berbau harum di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu Bapa, sehingga persembahan ini pun bisa menjadi berkat dan dapat dikelola serta digunakan sebaik-baiknya dalam memberitakan firman dan menyatakan kasih-Mu. Amin. Kita akan menyambut pelayan firman. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 27 ayatnya yang pertama. Ku memegahkan juru selamatku, dan kata-kata yang selanjutnya. Ku memegahkanmu, Juru Selamatku, Rohku bersukaria, hamba-Nya yang rendah, telah dipilihnya, kemuliakan Dia. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu, persekutuan kaum Bapak dan persekutuan wanita Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Salam jumpa lewat ibadah online di malam hari ini. Kita akan masuk kepada pembacaan firman Tuhan dan perenungan. Bapak Ibu silakan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan agar firman yang akan disampaikan ini boleh benar-benar kita mengerti dan kita pahami dan boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk seluruh penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami, Tuhan telah menyertai kami. Bahkan di dalam kehidupan kami dalam suasana pandemi penyebaran virus corona, Engkau tetap menyertai kami, memberikan kami nafas kehidupan. Bapa di dalam sorga, terima kasih juga untuk tuntunan Tuhan di dalam ibadah kami dari permulaan dan sampai saat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan menguasai hati kami, kehidupan kami, agar di dalam pemberitaan firman ini kami dapat memusatkan seluruh hati, pikiran, dan perhatian kami kepada firman yang hendak disampaikan di malam hari ini. Urapi hamba-Mu
yang akan menyampaikan firman di malam hari ini. Sembunyikan di balik kaki salibmu. Biarlah kuasa Allah yang beracara dan Allah dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita akan bersama-sama kembali membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Pasal pembacaan ini adalah pembacaan yang diturunkan oleh Departemen Pembinaan Jemaat Sinode GKI di Tanah Papua, yang dibaca dan direnungkan di seluruh jemaat yang ada di lingkungan GKI Tanah Papua. Saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita. Bapak dan Ibu silakan mengikuti dari Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian jauh ayat pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang senantiasa membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu, persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita Jemaat Bethlehem Kuala Kencana yang dikasihi Kristus. Judul pembacaan kita oleh Lembaga Alkitab diberi judul Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Tema pembacaan kita malam hari ini yaitu tanggung jawab manusia kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, terkadang oleh karena pekerjaan, oleh karena kesibukan kita, oleh karena tanggung jawab yang ada pada kita, kita melupakan Tuhan. Terkadang kita lupa mengucap syukur. Terkadang kita lupa memuliakan Allah. Bahkan kita terkadang merasa yang paling mulia. Saudara-saudara, pembacaan firman di malam hari ini yang terambil dari dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur adalah kitab yang berisi tentang
pujian dan doa para pemimpin serta para imam pada masanya. Pujian dan doa ini tentunya ditujukan kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Secara khusus malam hari ini, kita membaca dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Kita juga bisa melihat di sana ada pujian dan doa. Saudara-saudara yang kekasih, firman malam hari ini hendak mengingatkan kita tentang kondisi kita yang saya sampaikan pada awal perenungan ini. Kita kadang lupa, kita kadang teledor. Perenungan firman Tuhan ini dapat kita bagi atau kita uraikan di dalam 4 bagian. Yang pertama, pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di dalam ayat ini dinyatakan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Ayat 2 berbunyi, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Saudara-saudara yang kekasih, ayat 2 ini diulang pada ayat yang ke-10. "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Apa yang hendak disampaikan oleh pemazmur kepada kita sehingga ungkapan ini ditulis sampai 2 ayat? Nampak jelas terlihat bahwa pemazmur hendak menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah yang paling mulia. Tuhanlah yang mempunyai kemuliaan. Tuhanlah yang mempunyai keagungan. Pada ayat yang ketiga dikatakan, "Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu." Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa yang namanya bayi itu tidak berdaya. Ketika kita masih tidak berdaya, sesungguhnya Allah telah meletakkan sebuah kekuatan dasar bagi saudara dan saya. Sekali lagi, ayat ini mau mengatakan bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Mulia. Dialah segala-galanya. Kita yang masih baik, yang tidak bisa apa-apa, diberikan dasar kekuatan agar kita menjadi kuat, bertumbuh di dalam penyertaan dan perlindungan Allah. Pada ayat yang keempat dikatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan." Saudara-saudara, ayat 4 ini sekali lagi mempertegas atau ingin mengingatkan kepada kita bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Mulia. Seandainya Allah tidak Maha Baik dan tidak Maha Mulia, tidak mengasihi kita manusia
yang hina ini, untuk apa dia menciptakan langit? Untuk apa menciptakan bulan dan bintang-bintang? Yang sesungguhnya itu adalah semua untuk kepentingan manusia. Sekali lagi, pemazmur melalui ayat ini hendak mengingatkan kita dan menyatakan bahwa Allah Maha Besar dan Maha Mulia. Ternyata terbukti pada ayat yang kelima, pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Artinya saudara, saya dan saudara bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Allah lah yang punya kebesaran. Allah lah yang maha mulia. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, semakin nampak nyata bukti kemuliaan Allah bahwa kita yang lemah, manusia ciptaan yang hina ini, yang sesungguhnya sama dengan ciptaan yang lain, kita dibuat hampir sama dengan Allah. Di dalam kitab Kejadian dikatakan pada pasal penciptaan disebutkan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan Allah memahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Saudara-saudara, betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah mengasihi saudara dan saya. Kita dibuat serupa dan segambar, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan dipertegas lagi pada ayat yang ke-7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara-saudara, saya dan saudara harus bersyukur dan senantiasa memuliakan Tuhan oleh karena kenyataan ini. Allah menciptakan kita yang seharusnya sama dengan ciptaan lain. Tetapi kita diberi kuasa atas buatan tangan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pasal 10 sekali lagi mempertegas bahwa Allah begitu mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Hanya karena Allah kita dimampukan. Hanya karena Allah kita boleh menjadi makhluk yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apakah karena kesibukan saudara dan saya, oleh karena pekerjaan, oleh karena lingkungan, oleh karena kondisi pandemi, penyakit yang sedang menyebar ini, lalu saya tepuk dada? Sekali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa saya dan saudara bukanlah apa-apa. Kekuasaan, kebesaran, dan kemuliaan hanya ada pada Allah. Allah yang memiliki semua itu. Kita hanya diberikan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, Bapak dan Ibu, persekutuan kaum Bapa, persekutuan wanita Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, sesibuk apapun, sesusah apapun, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap yakin
bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, agar kita dapat menyatakan ungkapan syukur kita kepada Allah dengan memuji dan memuliakan Allah. Ketika kita memuji dan memuliakan Allah di dalam seluruh aktivitas kita, maka secara sadar atau tidak sadar, kita telah menjadi berguna bagi Allah. Kita telah menjadi berguna bagi sesama kita. Kita akan menjadi berguna bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, saat ini kita sedang dilanda dengan sebuah pandemi yang kita tidak tahu kapan itu berakhir. Kita harus bersyukur, saya dan saudara masih bisa menikmati nafas hidup. Itu semua oleh karena kebesaran Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak harus dengan tinggi hati, tetapi dengan rendah hati, seperti bayi-bayi yang tulus. Karena dengan ketulusan, kemurnian hati, kita dapat menyembah Allah. Kita dapat memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Kristus, menjadi pertanyaan sekarang kepada kita, saudara dan saya. Apakah saya sudah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa saya bukan apa-apa, hanya karena kasih karunia, kemurahan Tuhan, kemuliaan Allah, maka saudara dan saya boleh ada seperti saat ini. Untuk itu, tetaplah senantiasa di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Sebagai bapa, kepala rumah tangga, sebagai ibu, ibu rumah tangga, bahkan kita sebagai pekerja, karyawan, sebagai pegawai negeri sipil, petugas keamanan TNI Polri, pensiunan, atau kita yang sedang melakukan apapun, ingatlah bahwa hanya karena kemurahan Tuhan kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Ketika kita menjadi sombong, menjadi angkuh, mengabaikan sesama kita, di situ akan nampak bahwa sesungguhnya kita tidak mengucap syukur, kita tidak memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan perenungan di malam hari ini kiranya boleh membawa kita, hati kita, pikiran kita kepada asal kita yang sesungguhnya, bahwa kita manusia yang hina, namun telah dijadikan menjadi makhluk yang mulia oleh karena kebesaran Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada doa syukur dan syafaat. Untuk itu, mari kita tunduk kepala dan kita merendahkan hati, berdoa kepada Allah di dalam surga. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur terima kasih Tuhan,
atas lawatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami lewat persekutuan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa mengucap syukur, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan. Sehingga kami, di dalam seluruh sikap hidup perilaku kami berarti bagi Tuhan, bagi Allah, bagi sesama kami, dan bagi dunia di mana kami hidup. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Kami berdoa ya Allah dan memohon berkat Tuhan untuk persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi segenap pengurus dan anggota PKB dan PW Jemaat Bethlehem Kuala Kencana dalam tugas-tugas sebagai bapa rumah tangga, sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai ASN, sebagai TNI dan Polri, dan dalam setiap profesi. Biarlah Tuhan menolong melindungi kami di dalam kehidupan kami sebagai keluarga, suami istri, di dalam kehidupan kami sebagai persekutuan PKB dan PW, juga sebagai masyarakat di mana kami ada. Tuhan, kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami akan dikuatkan dan senantiasa bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi anggota PKB dan PB, PW sekiranya ada yang sedang sakit. Mohon urapan dan pertolongan Tuhan agar mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, 2 orang pelayan yang ditempatkan di tengah-tengah Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, Bapak Pendeta Julius Ganti Ramang dan Ibu Pendeta Erna Rembet. Tuhan berkati senantiasa di dalam seluruh kehidupan keluarga, juga di dalam kehidupan pelayanan dan pekerjaan. Berkati dan jamah terus Ibu Pendeta yang sedang menjalani proses pemulihan dari sakitnya yang pernah diderita. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, segala kuasa, segala penyakit akan dipatahkan. Kami juga berdoa secara khusus untuk kehidupan kami di tengah-tengah situasi pandemi virus corona yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Biarlah kasih penyertaan dan tuntunan Tuhan yang telah kami nikmati selama ini tetap berlangsung sampai selama-lamanya, selama Tuhan memberikan kami napas hidup. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya wabah ini boleh berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami umat manusia. Juga kami berdoa untuk kami semua untuk 1 pekan ke depan. Dan biarlah dalam ibadah yang sama pada minggu berikut, Tuhan menolong kami untuk tetap mengambil bagian. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 122. Tuhan yang rumahmu sorga terang, ayat 1 dan ayat yang kedua.
Ayat 1 akan kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri, dan selanjutnya kita akan menerima pengutusan dan berkat. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 122 ayat 1 dan 2. Tuhan yang rumahmu surga terang. Tuhan yang rumahmu surga terang, yang pada tanganmu damai dan perang, makhluk semua di bumi kau jadikan, laut dan gelora pun dapat kau teduhkan. Kepadamu ya Tuhan ku sembahyang kami naik, berikanlah selamanya tolonganmu yang baik. Meski sekarang pun jalanmu gaib dan perbuatanmu sangat ajaib, beri orang salehmu tahan dan percaya dalam sengsara dan siksa dan bahaya. Ya Tuhanku, beri cahayamu mengoyak awan gelap, dirikanlah di dunia sejahtera dan kekal. Bapak dan Ibu Persekutuan Kaum Bapa, Persekutuan Wanita, Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, kita telah sampai pada akhir ibadah kita. Firman Tuhan telah kita baca, kita renungkan bersama, dan kita renungkan. Biarlah kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemberitaan firman ini, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Kita tunduk kepala dan kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai seluruh kehidupan Bapa dan Ibu sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Demikian ibadah unsur PKB dan PW pada malam hari ini. Atas nama majelis dan pengurus PKB dan PW Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, kami sampaikan selamat menjalani aktivitas bapak-bapak dan ibu-ibu untuk satu pekan ke depan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.